Oke, kita mulai. Bilangan pecahan, kita masuk bab yang baru ya. Nampaknya bab 1 kita sudah menyelesaikannya kemarin. Saya harap tidak ada masalah. Berikutnya kita mulai bilangan pecahan. Materi prasyarat saya lewatkan saja. Mana tahu ada yang membaca, silakan di pause videonya. Pecahan dan lambangnya. Jadi kalau di bab 1 kita cerita belajar bilangan bulat kemarin. Sekarang kita belajar bilangan pecahan. Arti dari pecahan, jika sebuah kue dibagi menjadi dua bagian sama besar, seperti gambar 2.1 yang merupakan gambar keduanya, maka setiap bagiannya disebut adalah setengah bagian daripada keseluruhnya. Jika sebuah kue dibagi menjadi 1/4, dibagi menjadi 4 bagian yang sama, gambar 2.1 bagian 3, maka setiap bagian disebut adalah 1/4 daripada bagian seluruhnya. Bilangan setengah dan 1/4 disebut pecahan. Pada pecahan setengah, bilangan 1 itu di atas disebut pembilang. Angka 2 disebut penyebut. Oke, secara gambar ini adalah satu loyang kue dibagi 2 menjadi setengah-setengah. Itu artinya Anda mendapatkan 2 bagian yang baru, tapi ukurannya menjadi lebih kecil daripada yang pertama tadi. Kita punya satu loyang, kita bagi 2, kita mendapat ukuran yang lebih kecil, tapi jumlahnya menjadi lebih banyak, kan kira-kira seperti itu. Jumlah artinya dalam sebutan buahnya ya, dalam sebutan buahnya. Oke, dalam seperti ini nomor gambar berikutnya adalah dia menjadi dapat berapa? 4 buah. Tapi dalam ukuran yang jauh lebih kecil, kan begitu? Oke, daerah persegi kita boleh cari nilainya. Oke, daerah lingkaran pada gambar 2.4 dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Bilangan di bawah masing-masing menunjukkan luas daerah yang diarsir. Ini setengah. Yang diarsir kalau di video ini yang lebih gelap. Yang lebih gelap yang bagian bawah kebanyakan. Oke, ini setengah. 1 dibagi dengan 2. Yang di bawah ini 2 dibagi menjadi 4. 3 dibagi dengan 6. 4 dibagi 8. 6 dibagi 12. Oke, karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar tersebut adalah sama, maka setengah dengan 2/4 adalah benda yang sama, bernilai yang sama. Coba kita lihat balik. 1 dibagi dengan 2 kan ini. Nah, berarti dia mendapatkan bagian yang di bawah ini semuanya. 2 dibagi dengan 4. Keseluruhan kan 4 tuh kan? Nah, dibagi dengan 4. Dia juga mendapatkan keseluruhan bagian bawah. Maka dia disebut nilainya sama. Ini bernilai sama. Maka keadaan seperti itu disebut pecahan-pecahan yang senilai. Dari contoh dapat disimpulkan bahwa pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut dari suatu pecahan dikalikan dengan bilangan yang sama. Nanti kalau di pecahan, atas sama bawah, kalau kamu pernah dengar istilah coret-mencoret, nah ini juga sama daripada yang senilai tadi. Nah, contoh, misalnya saya punya angka 1 bagi 2 dengan angka 100 bagi 200. Itu adalah kejadian yang sama. Kenapa kejadian yang sama? Karena 1 dikali 100 dapat 100, 2 dikali dengan 100 dapat 200. Kita dapat pecahan yang baru. Tapi nilainya sama-sama aja. Kenapa sama? Karena atas dengan bawah kita kali dengan bilangan yang sama tadinya. Oke, sekarang yang sering terjadi adalah kebalikannya. Ya kan? Pecahan-pecahan yang besar kita mau menjadikan lebih kecil. Nah, dibagilah dengan bilangan yang sama. Oke. Pecahan A per B dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan faktor persekutuan terbesar dari A per B. Kita harus cari faktor persekutuan terbesar. Oke, dari tentukan sebuah pecahan yang senilai dengan 2/3 dan tunjukkan dengan garis bilangan. 2/3 itu
2 dibagi dengan 3, ya kira-kira seperti itu. Kalau senilainya 4/6, kita coba. 1/6, seharusnya di sini 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 1, 6/6 ini. Nah, ditunjukkan dengan garis bilangan. 1, 2, 3, dan 4. 4 dibagi seluruhnya ada 6 bagian. Oke, nah, pada saat saya buat yang 3 bagian, yaitu yang ini 1/3, 2/3, dan 3/3, juga adalah bilangan yang sama. Tentukan 2 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut ini. Nilai penyebutnya harus lebih dari 30 katanya. 7/9. Ya, 9 supaya lebih dari 30 kali berapa? Boleh kali 4, boleh kali 5, boleh kali 6, boleh kali 7, terserah. Jadi jawaban untuk nomor 2 ini banyak sekali nih. Ya, dia buat contoh yang kali 4. 9 kali 4 adalah 36. Supaya tidak melanggar aturan matematika, di atas juga harus kali 4. 7 kali 4, 28. Ya, kira-kira nomor 2 contohnya untuk itu seperti itu ya. Nomor 3, tentukan bentuk yang paling sederhana. Ini yang sering kali ini. 10 dengan 35, cari FPB-nya. 10 dengan 35 adalah FPB-nya 5. Maka kita bagi dengan angka 5. 10 dibagi 5 dapat 2. 35 dibagi 5 dapat 7. Nah, saya ingatkan, pada saat dibagi seperti ini, bilangan yang harus kita dapatkan adalah bilangan bulat. Nah, jangan nanti di atas kamu buat 0,5 per. Nah, itu salah. Ya. Kalau 2/7 kayak gitu masih oke, ya. Next. Membandingkan dua pecahan. A per B lebih besar daripada P per Q, maka ditulis seperti ini. Yang lebih besar berarti mendapat tanda yang lebih besar. Kalau dia lebih kecil, tanda yang lebih kecil. Kalau sama dengan seperti ini. Oke, tentukan hubungan antara pasangan berikut ini. 3/4, 3/5. Dari tulisannya pun kita udah tahu. 3 dibagi 4 dengan 3 dibagi 5. Kira-kira siapa lebih besar? 3 dibagi 4 lah. Kan begitu. Kamu bayangkan kamu ada satu makanan, dibagi dengan 4 orang, dibagi dengan 5 orang. Siapa yang makan lebih banyak? Nah, yang 4 orang dong. Karena mereka cuma berempat. Oke, ya kira-kira seperti itu. Saya lanjut. Berilah lambang lebih kecil atau lebih besar. Oke, contoh. Yang ini 1/8 dan 1/6. Supaya enak, ini di K8 dengan 6 cari KPK-nya. 3 berapa ini? KPK 8 dan 6 adalah 24. Maka seluruh penyebutnya berubah menjadi 24. 8 berarti kali 3 ya. 1 kali 3 dapat 3. 6 kali 4 dapat 24. Maka 1 dikali 4 dapat 4. Lebih kecil yang mana? 3/24 lah. Maka 1/8 jauh lebih kecil. Oke, next. Saya punya cara cepatnya ini. Kira-kira seperti ini. 1 ini dikali dengan 6. Selalu ditulis ke sebelah kiri, karena satunya berasal dari kiri. 1 dibagi dengan 8, ditulis ke sebelah kanan. 6 di sebelah kiri, 8 di sebelah kanan. Jawaban yang lebih besar siapa? Di sebelah kanan. Maka kita bisa dapat langsung seperti ini. Oke, nah, coba ini berlaku untuk yang soal yang ini. 1 dikali 7, 7 ya kan? 3 dikali 2 dapat 6. Kiri atau kanan lebih besar? Yaitu kiri. Maka tandanya seperti ini. Kira-kira seperti itu ya. Oke, susunlah deret pecahan berikut ini. Kamu urutkanlah dari yang kecil ke yang besar. Ya udah, kamu membuktikan dulu. 1 ini boleh ditulis jadi 1/1. Ya, kira-kira seperti itu. Kamu urutkan. Ini kebetulan 8, 1, dan 12. Kita samakan penyebutnya menjadi 24. Atau kalau enggak, kamu mengikuti cara saya tadi boleh. Yang bilangan pertama bandingkan dengan bilangan kedua dulu. Siapa yang lebih besar? Bilangan kedua bandingkan dengan bilangan ketiga. Terus bilangan ketiga dengan bilangan pertama dan bilangan ketiga itu juga dibanding-bandingkan. Next. Ini
Tentukan pecahan yang ditunjukkan oleh luas daerah yang diarsir pada gambar berikut ini. Yang diarsir ini yang nampak warna birunya sedikit. 1, 2 dibagi dengan berapa ini? 8 ya. 2 dibagi dengan 8, jawabannya adalah 1/4. Yang ini 1, 2, 3 dibagi dengan 6. 3 dibagi menjadi 6 berapa itu? Setengah ya. Nah, jadi 1/4, di sini setengah. Sudah saya jawab ya. Nomor 2A, buatlah gambar sebuah persegi, kemudian bagilah menjadi 4 bagian yang sama. Ulangi perintah pada A dengan 3 cara lainnya. Wah, ini kamu harus kreatif ini. Ya, dengan 3 cara lainnya. Berarti dengan gambar yang pertama ada 4 model. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kamu pikirkan ya. Harus ada 4 model untuk membagi yang mana tadi? Satu buah persegi menjadi 4 bagian yang sama. Oke, 3/5. 3 kali berapa dapat 6 kali 2. 5 kali 2 dapat 10. 3 kali berapa dapat 27 kali 9. 4 kali 5 dapat 45. 5 kali berapa dapat 50 kali 10. 3 kali 10 30. Dapatlah jawaban A. Ini gampang ini ya, tinggal kita kali-kalikan ya. Next. Pecahan campuran. Pecahan campuran terjadi kalau bilangan yang berada di atas ataupun pembilangnya lebih besar daripada di bawahnya. Oke, karena keadaan seperti itu dilarang di matematika, itu dilarang jadi jawaban. Ya, kalau di atas lebih besar, di bawah lebih kecil, dia harus berubah. Dia harus berubah. Berubahnya kira-kira seperti ini. 7 dibagi 3. Kita berubahlah. 6/3 tambah 1/3. Kenapa 6? Karena itu 3 kali 2. Kan begitu? 6 bagi 3 dapat 2. 2 tambah 1/3. Sepertiganya tambahnya nggak perlu ditulis. Langsung dapat jawaban 2, 1/3. Next. 7/3. Ini langsung menggunakan pembagian biasa aja. Dapat 2, 1/3. Contoh. Oh, dia nih balikannya. Kalau kamu dapat B per C dibalikkan. A-nya ini kali dengan C tambah B dibagi dengan C. Saya kasih contoh di atas. 3, 2/5. 3 kali 5 dulu cari. Dapat 15. Tambah 2. 17/5. 4, 5/6. 4 kali 6, 24. Tambah 5, 29/6. Latihan 2. Nyatakan bilangan berikut sebagai pecahan campuran 8. Berarti 8/3. 2/3. Oke deh. Saya rasa sampai di... Oh, belum. Sampai latihan berikutnya lagi, lanjut. Persen, desimal, pecahan desimal, persen, dan per mil. Ini kita lanjut sampai pecahan desimal aja. Pecahan desimal tulisannya ada koma-komanya. Tapi kok dalam satu barisnya itu komanya cuma sekali ya. Jangan nanti 2-3 kali. Kadang-kadang orang membingungkan pada saat tanda koma dan tanda ribuan. Di Indonesia, tanda koma ya pakai koma ya. Ya, tadi Indonesia ya. Tapi kalau kamu nanti menggunakan buku bahasa Inggris, terbalik. Tanda koma itu pakai titik. Nah, kira-kira seperti itu supaya diingat. Ya, kamu boleh baca-baca buku luar negeri kan nggak salah itu. Oke, next. Ini mengenal tempat bilangan dulu. Ribuan udah tahu ya. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Setelah koma itu dibaca per sepuluhan. Setelah berikutnya lagi per seratusan. Berikutnya lagi per seribuan. Jadi per sepuluhan artinya apa? Untuk mendapatkan 0,6, kamu adalah 6 bagi 10. Per seratusan artinya apa? 7 ini harus dibagi 100. Per seribuan itu artinya 8 dibagi 1000. Oke? Next.
nyatakan sebagai pecahan campuran. 4,67 kita rubah menjadi 0,67 berarti kan dua angka di belakang koma ya. Dua angka itu berarti 100. 5,082 082 itu 3 digit di belakang koma. 3 digit berarti 1000. Kebetulan 0 di depan tidak perlu ditulis. Maka dapatnya 582/1000. Nyatakan bilangan-bilangan berikut sebagai pecahan desimal. Nanti kamu tolong bagi aja seperti biasa ya. Kamu bagi aja seperti biasa. Ingat cara bersusun panjang kira-kira gambarnya seperti ini. Cara bersusun panjang 5, koma, dan seterusnya. Biasanya kalau udah angkanya jelek seperti itu, dia tidak akan pernah berhenti. Lanjut dia terus kan. Pertanyaannya dia bilang seperti ini, nyatakan bilangan-bilangan berikut sampai 4 tempat desimal. Kamu harus bilangannya sampai 4 tempat desimal. Koma ini pertama ya. Tempat desimal pertama adalah 1, desimal pertama adalah 3. Berikutnya adalah 8, 4 dan 6. Berarti kita dapat 4 angka di belakang koma. Itu maksudnya daripada 4 tempat desimal. Catatan, kalau ada 0,6363 terus menerus itu disebut pecahan berulang. Yang mana ini? Yang kayak gini ya, ini dia. Pecahan berulang dia. Kalau pecahan berulang nggak perlu tulis panjang-panjang. Tulis bilangan yang berulang yaitu terus di garis atas. Satu dunia ini tahu itu akan diulang. Latihan 3, nyatakan bilangan berikut dalam tabel seperti itu. Kemudian nyatakan dalam pecahan campuran. Udah gampang ini. Ratusan, puluhan, ratusan. Yang pertama 73,6. Setelah itu rubahlah 73 6/10. Lanjut. Habis. Sampai latihan 3. Ada pertanyaan, tolong dikirimkan nomor latihan, nomor soal ke dalam WhatsApp grup. Ya, saya menunggu soal-soal kalian untuk ditanyakan. Kalau tidak ada masalah lagi, saya rasa penjelasan saya berhenti sampai di sini. Selamat pagi.